Karena saya berbagi, saya ingatkan lagi, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jenis ibadah yang sama, tapi sampai 700 kali lipat. Dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, kita ikhlas. Makin tulus kita kerjakan karena Allah, makin kita kejar pahalanya, berarti makin banyak yang kita dapatkan gitu ya. Jadi misalnya ada si A, ikhlasnya 90%, si B cuma 70%, beda pahalanya. Yang kedua, kita memarketingkan ibadah itu. Jadi Bapak Ibu jangan kerjain sendiri. Ya, misal contoh, kalau sahibul bait tuan rumah mengizinkan, silakan teman-teman kalau mau undang temannya, misal, tapi saya tidak tahu di sini mungkin ada batasan, tapi kalau misalnya begitu, lalu kita ikut share. Anggaplah dari share kita itu ada 10 orang yang ikut taklim. Maka kita dapat pahalanya, energi sama, kegiatan sama, tapi pahalanya ekstra. Kenapa? Karena kita mengajak orang lain. Saya kalau sholat sendiri di masjid, pahalanya cuma buat saya. Tapi kalau saya ajak orang lain, misalnya 10 orang ikut sholat, masing-masing dapat 10 pahala, maka saya bisa dapat 110 pahala. Pahala saya 10 dengan pahala 10 kali 10 orang yang saya ajak, tanpa mengurangi kadar pahala mereka. Jadi sering-seringlah memarketingkan tanda kutip perintah agama ini. Share kepada teman-teman, grup, keluarga, tulis di status, itu penting sekali. Karena sama aja ibadahnya, sama energi, tapi kita bisa dapat ekstra. Nah yang ketiga, ini mungkin yang jarang orang lakukan juga, pengemasannya. Ya, pengemasan. Jadi kalau ada orang yang misal kebetulan di lampu merah tadi di jalan, ada yang sempat minta bantuan ke mobil, datang ke mobil kita, lalu kita minta bantuan, lalu kita buka dompet, mungkin ibu buka tasnya, oh yang kebetulan ada aja duitnya berapa, 50.000, 100.000 kasih. Mau uang baru, uang lecek, begitu nggak penting. Yang penting saya sudah sedekah gitu ya. Beda sekali dengan orang sebelum keluar rumah dia mengemas. Memang ibu melowongkan dan bapak sekalian khusus uang 100.000 yang masih baru disisipkan ini untuk sedekah. Saya nggak mau ganggu. Nah itu kan berarti dia mengemas sedekah itu ya. Masih ingat hadis tentang Nabi SAW bersabda kepada istri-istri beliau selalu mengatakan, nanti orang yang paling pertama menyusul aku setelah aku meninggal di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka kata Aisyah, wanita suci istri Nabi SAW radhiyallahu anha, kami selalu setiap ketemu istri-istri Nabi mengukur panjang tangan kami. Siapa yang lebih panjang? Karena Nabi bilang yang paling pertama meninggal menyusul Nabi SAW adalah orang yang paling panjang tangannya di antara istri-istri beliau. Kata Aisyah, terus saja itu terjadi sampai kami menemukan Zainab binti Jahash. Ini istri Nabi yang meninggal pertama. Ternyata Zainab binti Jahash ini sama istri lain, Nabi yang lain suka sedekah. Cuma Zainab ini punya ekstra kemasan. Beliau kalau mau bersedekah makanan, beliau bukan beli makanan jadi, tapi beliau masak. Ya. Kalau beliau ingin sedekah baju perang, beliau jahit sendiri. Nah, ini kemasannya memiliki ekstra pahala, gitu ya. Jadi seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau Bapak Ibu mau berikan baju ke orang, bukan baju bekas, tapi baju baru. Nah, pernah nggak kita berpikir, dapat baju atau kita pakai baju itu nyaman sekali, kita beli yang sama kualitasnya, harganya sama, kita beriin ke orang lain. Contoh ke orang ibu kita, ke tante kita, ke saudara-saudari kita misal. Maka itu sedekahnya. Kita makan satu restoran enak banget. Misalnya 150.000 satu porsi. Kita beli porsi yang sama, kita belikan tukang parkirnya, berikan orang-orang yang di pinggir jalan yang dorong gerobak. Nah itu kemasannya, kita memberikan yang terbaik. Beda pahalanya orang yang berikan makanan sisa daripada dibuang, baju bekas daripada sudah tidak dipakai, dengan orang yang memberikan yang baru. Nah ini namanya kemasannya. Semua ini bisa membuat jenis ibadah yang sama, tapi kita mendapatkan berlipat ganda pahala. Itu sudah kita